Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala ali Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, tengku-tengku yang berbahagia, gure kami yang kami hormati. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita kesempatan. Allah masih meneguhkan hati kita, masih memberikan kita kesempatan untuk sama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah yang merupakan pembeda antara orang munafik dan orang yang beriman. Mudah-mudahan subuh yang kita jalani setiap hari memberikan banyak kebaikan kepada kita dan menjadi hujah nantinya di hadapan Allah akan bagaimana hati ini kembali kepada Allah. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, seringkali dalam hidup ini kita merasa letih, lelah dan capek, yang terkadang kalau dilihat dari fasilitas yang Allah berikan, seharusnya letih dan capek, lelah itu tidak harus kita ucapkan, tidak harus kita ungkapkan, dan tidak harus kita keluhkan. Namun ada kalanya memang keletihan ini muncul bisa jadi karena sempitnya hati kita, karena bermasalahnya recovery dan rekonstruksi hati kita, sehingga melihat hidup ini dari satu sudut pandang, melihat satu persoalan hidup dari satu sisi. Inilah kenapa jamaah rahmati Allah, bila kita nanti diberi umur panjang untuk bisa umrah dan berhaji, tawaf itu 7 kali mengisyaratkan bahwa dalam hidup ini harus tawaf. Memang hati itu harus tawaf dia. Begitu terlibat dalam sebuah konflik, terlibat dalam sebuah persoalan, maka sudut pandang yang dipakai itu bukan dari satu sudut pandang, bukan dari satu sisi, tapi dari 4 penjuru sisi, melingkar dia. Nah, begitu posisinya melingkar, begitu kita tawaf hati ini dalam melihat sebuah persoalan, maka yang muncul itu adalah sebuah ketenangan. Yang hadir itu adalah sebuah kepastian, tidak menduga, tidak berasumsi, bahkan tidak berburuk sangka. Nah, kajian kita hari ini dalam waktu yang sangat singkat dan terbatas ini, kita akan melihat bagaimana Al-Quran memberi solusi tentang hati kita. Dan insya Allah dalam waktu yang singkat ini kita akan sampai pada satu titik kesimpulan yang sama. Ada 3 rujukan yang kita ambil. Yang pertama adalah hadis Rasulullah yang sangat populer, yang sudah kita paham, kita ma'ruf mengetahuinya. Yang ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam hadisnya nomor 52 dan Imam Muslim dalam hadisnya nomor 1599. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ingatlah, ketahuilah bahwa dalam jasad itu ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadul kulluh. Apabila daging itu baik, maka baiklah seluruh anggota tubuh tersebut. Apabila dia rusak, wa idza fasadat fasadal jasadal kullu.
ala wahya qalbu. Qalbun di sini jamaah rahmati Allah dalam terminologi bahasa Arab itu dimaknai sesuatu yang berdetak, yang berdenyut. Nah, dalam tubuh kita yang berdetak dan berdenyut itu jantung. Hanya diambil kata filosofi hati. Kalau hati itu liver. Tapi yang berdetak qalb, sesuatu yang berdetak, sesuatu yang berdenyut. Nah, yang berdenyut dalam tubuh ini jantung. Hati tidak berdenyut. Jadi kita mencoba melihat dari sisi terjemahan literasi dulu. Nah, kenapa diambil terminologi hati? Ini untuk mengambil makna filosofi, hakikatnya, makna hakikat. Kalau dalam Al-Quran itu disebutkan, alastu bi rabbikum, apakah aku ini Tuhanmu, kata Allah. Kita menyampaikan, qalu bala syahidna, ya kami bersaksi engkaulah Tuhan kami. Persaksian atas keesaan Allah membuat ruh kita ditiupkan. Ruh yang ditiupkan pada awal 120 hari janin menunjukkan adanya tanda kehidupan baru. Dan orang dinyatakan hidup apabila jantungnya berdetak. Dan dikatakan meninggal dunia apabila organ terakhir berhenti bekerja. Jadi jantung adalah organ pertama yang bergerak dan organ terakhir yang berhenti bergerak. Baik, jamaah rahmati Allah, kita kunci kajian kita di waktu yang singkat ini tentang qalbun. Itulah ada satu materi kajian yang bernama manajemen qalbu, bagaimana menata hati. Orang dalam hidup bisa jadi apa saja. Dia bisa jadi pejabat, dia bisa jadi penjahat, dia bisa menjadi rakyat, dia menjadi seorang biasa saja. Tidak ada persoalan dalam hidup ini. Yang jadi persoalan bagaimana hati itu ditata. Kenapa dalam hidup ini ada orang yang kalau mobilnya tergores itu yang sakit hatinya. Kalau sendalnya hilang di masjid, padahal dia baru berzikir di masjid menggugurkan dosanya, tapi selepas dari masjid dan dia dapatkan sandalnya tidak ada lagi, justru zikir yang tadi diucapkan itu berubah menjadi umpatan karena hatinya bermasalah. Kalau ada orang yang jamnya hilang, dia menjadi sakit hati. Dompetnya hilang, dia menjadi sakit hati. Sederhana rumus jawabannya, karena seluruh persoalan hidup itu masuk ke dalam hati. Mobil itu tempatnya di garasi, bukan dalam hati. Maka begitu mobil itu tergores, kalau hati kita yang sakit, maka sungguh mobil telah masuk ke dalam hati. Begitu juga sendal. Sendal kita, sepatu kita yang pakai itu kaki, bukan hati. Maka kalau sendalnya hilang, hati jangan sakit, karena yang pakai kaki. Intinya, seluruh persoalan hidup kalau dimasukkan ke dalam hati, bersiaplah. Yang sakit itu hati, Pak. Hati yang sakit. Lain nggak ada. Maka ada orang yang hatinya mendidih, hatinya menjadi amarah, hatinya menjadi tak karu-karuan karena semua persoalan dimasukkan ke dalam hati. Banyak dalam ungkapan kita, alah hai, ben perlu dalam hati, hai. Ben pandang dalam hati. Sudahlah, jangan dimasukkan ke hati. Santai sajalah, lepaskan sajalah. Jangan disimpan dalam hati. Dari mata turun ke hati. Nah, jadi begitulah, begitu hati sebetulnya yang menjadi raja dalam tubuh kita bukan otak kecil sebetulnya, tapi hati kita, qalbun kita. Kalau ini beres semua. Kalau ini bermasalah, semua bermasalah. Kenapa hati ini menjadi penting? Kenapa hati ini menjadi vital? Menjadi sesuatu yang sangat-sangat substansial dalam hidup? Karena Allah sendiri yang nyatakan demikian. Ini Allah nyatakan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma la yanfa'u malu wala banun. Tidaklah bermanfaat pada hari itu harta dan anak. Maksud hari itu adalah pada hari kiamat. Tidak ada satupun yang bisa memberi manfaat baik harta maupun anak. Kenapa Allah mengambil dua redaksi kalimat mal dan banun?
Karena sesungguhnya hidup kita itu parameter sukses itu di arah situ. Coba perhatikan kalau kita bertemu teman, bertemu handai tolan, pertanyaan pertama itu sinya padumro kah? Padumro sinya. Dan orang akan berbangga-bangga dengan anak dan keturunannya. Semakin banyak jumlah anak, ada kebanggaan di hati orang tersebut. Anak saya 5, anak saya 6, anak 7, yang tuha di Jakarta, yang tulut tengah di pesantren, yang nombor 2 di Papua, yang nombor 5 di Amerika, nombor 4 di Jerman, nombor 5 di Kalimantan, nombor 6 di Sulawesi, yang tulut tengah di pesantren. Orang berbangga-bangga dengan anaknya. Dan lihat bagi mereka yang belum dikarunia anak, mereka tidak sanggup menceritakan bagaimana kebanggaannya karena keturunannya tidak ada. Berbangga-bangga dengan harta dan anak. Terus harta, baru berikutnya 4 jino kerja. Nah, naik kelas pertanyaannya. Jino 4 kerja. Oh, di kantor A 4 posisi. Nah, sudah tanya kerja, di mana posisinya? Kalau dia tidak bekerja secara formal, dia akan malu mengatakan, hana kerja, alun mocok-mocok sagai. Tidak begitu gagah dia menyampaikan bahwa dia tidak punya kerja. Inilah kenapa Allah menyampaikan tidak punya manfaatnya kamu banyak harta dan banyak anak. Illa, kecuali man atallaha biqalbin salim. Kecuali kamu datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Syekh Abdul Qadir Jailani dalam tafsirnya mengumpulkan ada 10 tanda, ada 10 ciri hati yang selamat. Kajian kita hari ini mencoba membahas tafsir Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab tafsirnya. Namun pastinya kita tidak akan membahas 10-10-nya karena keterbatasan waktu dan tempat. Kita akan lihat bagaimana hati yang selamat satu di antara 10 tersebut, yang lagi-lagi diterjemahkan oleh Allah, ditafsirkan oleh Allah dalam surah Ali Imran ayat 133 sampai 134. Kita lihat bagaimana qalbin salim dalam terjemahan Al-Quran 133 134. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin ardhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah, cepat-cepatlah, tergesa-gesalah, terburu-burulah, berlarilah. Wasari'u, berlarilah, cepatlah. Perintahnya menunjukkan kita untuk jangan tinggal diam, jangan lembek, jangan lambat. Untuk apa? Mencari ampunan Allah. Wasari'u ila maghfiratin. Bersegeralah, cepat-cepatlah, larilah dengan segenap kemampuanmu untuk menggapai ampunan dari Allah Tuhanmu. Kenapa diminta suruh minta ampun? Agar surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu diperuntukkan bagi mereka yang bertakwa. Syekh Abdul Qadir Jailani menegaskan bahwa masuk surga itu ternyata bukan dengan ibadah kita, tapi dengan ampunan Allah. Bagaimana menggapai ampunan Allah? Cuma 2 syaratnya. Tinggalkan apa yang diperintahkan, kerjakan apa yang disuruh. Tinggalkan apa yang dilarang, jauhi apa yang dilarang, kerjakan apa yang diperintahkan. Tidak banyak modalnya. Dan subuh ini adalah satu di antara apa yang diperintahkan. Subuh ini adalah apa yang Allah perintahkan, dan Rasul mengatakan inilah pembeda antara orang beriman dan orang munafik. Alhamdulillah, puji syukur bagi Allah. Semoga Allah menetapkan hati kita terbebas dari kegalauan orang-orang yang nifak. Caranya dengan istiqamah dengan subuh berjamaah. Ayat 134 menerjemahkan siapa orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarra
Itulah orang yang bertakwa, orang yang berinfak di waktu dia lapang, di waktu banyak kemudahan, wad-dharra, dan di waktu dia punya kesempitan. Jadi infak, sebagaimana yang disampaikan tadi oleh pengumuman oleh Bilal kita, ada saudara kita yang menyatakan dan memastikan dia memeluk Islam. Dia hari ini bermusafir ingin ke Banda Aceh, namun terkendala dengan sejumlah dana. Nah, mari kita buktikan infak kita kepada saudara kita tersebut. Bahwa kita punya kemudahan, bahwa kita tidak punya kemudahan, mari buktikan. Sebagai kriteria tanda orang yang bertakwa dan ciri dari qalbin salim. Berikutnya, wal kadhiminal ghaidha, orang yang mampu menahan marahnya. Wal afi 'anin nas, dan orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Ada 3 kriteria di sini yang disampaikan oleh Allah dalam surah Ali Imran 134, orang yang bertakwa, berinfak di saat punya kemudahan dan tidak punya kemudahan, menahan amarah dan memaafkan kesalahan orang. Baik jamaah rahmati Allah, juga ketiga hal ini tidak akan mampu kita terjemahkan, kita sampaikan karena terbatasnya waktu. Kita ambil poin yang kedua saja dulu, mampu menahan marah. Jamaah rahmati Allah, ada 2 istilah dalam hidup ini yang terkadang kita terbalik-balik meletakkan istilah tersebut. Yang pertama adalah tidak mau marah dan tidak bisa marah. Saya, apapun yang terjadi kepada kamu, Dik, tidak bisa saya marah sama kamu. Nah, ini sering kita mendengar ungkapan-ungkapan orang yang kasmaran. Begitu juga si adik, saya gitu juga abang, apapun yang terjadi sama abang tidak bisa saya marah. Namun ada satu ungkapan yang paling hebat, apapun yang terjadi dalam hidup saya nggak mau marah, kecuali untuk hal-hal yang sifatnya prinsip dan substantif. Jamaah rahmati Allah, tidak bisa marah menunjukkan ada yang koslet, ada yang tidak connect dalam susunan saraf kita. Dan ini hanya menimpa bagi orang-orang yang terkena gangguan jiwa. Orang gila itu tidak bisa marah dia. Tapi ada orang gila yang marah-marah, Pak. Bukan, dia bukan marah. Orang gila yang menyerang, orang gila yang mengganggu, itu bukan marah, tapi masuk kategori agresif, menyerang. Maka kalau ada orang gila, kita bilang gila, dia akan membalas dengan senyumnya. Coba tes saja panggil orang gila, dia akan tersenyum. Maknanya sebetulnya dia tahu yang gila itu bukan dia, tapi kita. Sudah tahu dia gila, tapi kita bilang dia gila, maka dia balas dengan senyum. Kita saja yang normal kalau dibilang gila marah. Coba saja bapak berdebat, kapungo kah? Itu langsung diambil parang. Ilit aja. Keje kali dia pegah ke pungo. Berarti siapa yang gila, Pak? Kita orang normal yang gila. Karena orang gila sendiri dibilang gila dan tidak marah. Maka orang yang tidak bisa marah, ini orang gila. Tapi orang yang tidak mau marah, jamaah rahmati Allah, ini orang hebat. Ini orang hebat. Karena ternyata sumber persoalan hidup itu pada marah rupanya. Kecuali hal-hal yang sangat-sangat prinsip, yang mewajibkan kita wajib marah. Apa contohnya? Istri tidak tutup aurat. Kalau ada suami yang istrinya tidak tutup aurat, ini suami gila ini. Karena dia tidak marah, aurat istrinya dipertontonkan oleh orang lain, dinampakkan ke orang lain. Ini suami yang error ini. Ini ada yang hang ini, programnya harus diinstal ulang nih suami ini. Kalau ada orang tua yang anak gadisnya tidak tutup aurat dan orang tua tersebut not responding atau tidak marah,
ini gagal orang tua ini. Ini orang tua gagal ini. Ada mismanagement dalam hidup orang tua tersebut. Kalau ada seorang ayah yang tidak mau membangunkan anaknya subuh, yang dia tidak marah anaknya tidak sholat, ini orang tua error, ayah error ini. Disuruh anaknya sholat ke masjid, dia nggak ke masjid. Maka anak dalam masjid main akrobat. Masjid kita punya CCTV. Kita bisa menyaksikan setiap maghrib bagaimana anak-anak kita itu bermain akrobatik di belakang. Kalau kita telusuri, mana ayahnya, mana orang tuanya yang bertanggung jawab? Gak ada. Itu marah yang mendatangkan kebaikan. Itu marah yang memang merubah keadaan. Akan tetapi kalau hanya di rumah tidak disiapkan kopi, baju lupa digosok, kaos kaki lupa disiapkan, sepatu lupa disemir, tidak perlu marah. Justru kalau kita marah untuk hal-hal yang sepele dan remeh-temeh, itu menunjukkan bahwa kita juga gagal menjadi seorang suami. Ada hal-hal prinsip dan ada hal-hal yang tidak prinsip. Terus bagaimana Pak, misalkan mobil saya ditabrak orang, mobil saya diserempet orang, perlukah saya marah? Kalau dengan kemarahan tadi mobil yang diserempet tadi menjadi kinclong lagi, silakan marah. Silakan marah 24 jam. Mobil yang lecet tadi menjadi kinclong lagi, silakan marah. Terus gimana? Begitu crash, tabrak mobil kita, keserempet mobil kita, ucapkanlah kalimat yang paling menenangkan hati kita. Alhamdulillah ala kulli hal. Puji syukur bagi Allah dalam semua keadaan. Dapat musibah saja kita disuruh bersyukur kepada Allah. Kenapa bersyukur Pak? Rezekinya tukang cat mobil, kita berbagi rezeki di situ. Rezekinya tukang las, rezekinya tukang bengkel. Karena bisa jadi Allah memaksa kita bersedekah saat dimana kita sulit untuk bersedekah. Di saat mudah sulit kita bersedekah, maka dipaksa kita bersedekah di saat susah. Ditabrak mobil, Pak, mobil kita ditabrak orang, dan orang tuh lari, tidak bertanggung jawab. Itu kan susah Pak. Mengkerut hati kita itu rasanya kalau bisa kita telan ini orang, kalau bisa kita kunyah ini orang. Ya syukur-syukur kita beristighfar di situ. Syukur-syukur kita menenangkan hati Pak. Tapi kebanyakan dari kita enggak begitu, tapi justru mengabsen isi kebun Ragunan Pak. Keluar Cemarut, temenak kita di situ. Padahal kita orang sholat sehari semalam 5 waktu. Kita orang yang berpuasa setahun sekali. Kita orang yang sudah pergi ke tanah suci dan umroh berulang kali Pak. Tapi mulut ini tidak terjaga. Kenapa tidak terjaga? Hati bermasalah Pak. Melihat sebuah persoalan dimasukkan ke dalam hati. Itulah kenapa ada istilah patah hati, sakit hati. Tidak ada patah mata, tidak ada patah lambung, tidak ada patah ginjal, patah hati. Ini persoalan. Itulah kenapa jamaah rahmati Allah, kasus hipertensi yang terjadi di Indonesia, dunia pada umumnya, Indonesia khususnya, wabil khusus Aceh, wabil khusus lagi Lok Semawe, ini menempatkan hipertensi sebagai pembunuh nomor 1. Urutan pertama tuh bukan corona Pak, hipertensi. Nggak salah-salah, taruh urutan kita, hipertensi Pak, darah tinggi. Ini menjadi pembunuh nomor 1. Trennya setiap tahun grafiknya naik. Jangankan bertahan datar, jangankan turun, datar saja ndak ada. Ya, jangankan dia untuk turun begini, datar saja ndak. Grafiknya naik. Boleh dicek di data Kementerian Kesehatan. Boleh di Google itu, boleh cari di Google. Penyakit pembunuh nomor 1 itu urutannya hipertensi, Pak. The silent killer. Orang kesehatan menamakan the silent killer, pembunuh senyap, pembunuh diam. Ya.
Padahal potret Aceh ini 99,99% itu muslim, Pak. Bukan kaleng-kaleng, Pak. Aceh ini menempati provinsi tertinggi muslim, ya, Pak. 99,99% itu muslim. Harusnya kalau angka 99,99% muslim, angka hipertensi orang Islam itu tidak boleh tinggi dia. Kenapa hidup kita ini diberi perangkat instrumen yang cukup lengkap oleh Allah? Ada solusi dalam semua persoalan. Cukuplah Al-Quran dan As-Sunnah itu menjadi solusi dari semua persoalan hidup. Dan itu berkorelasi bahwa darah itu tidak boleh naik tekanannya, nggak boleh naik. Kalaupun naik dikit sajalah, jangan sampai mengganggu keseimbangan. Tapi kalau kita lacak ke belakang, kalau kita runut ke belakang, kalau kita buka lembarannya, historinya kita baca, maka orang yang terkondisikan dengan hipertensinya itu persoalannya tidak baiknya bagaimana dia menata hatinya, bagaimana dia mengendalikan amarahnya. Ini persoalan serius. Ini persoalan sangat serius. Maka kita lihat dalam hidup ini jamaah rahmati Allah, bagaimana sulitnya kita menegakkan sebuah aturan karena kita tidak bisa menempatkan mana yang prinsip, mana yang tidak prinsip. Di sini bedanya. Kita seringkali marah untuk hal-hal yang tidak prinsip. Anak terlambat makan, kita marah. Anak nggak mandi, kita juga marah. Anak terlambat sekolah, kita marah. Tapi anak nggak bisa ngaji, kita nggak marah. Anak sulit berjamaah 5 waktu, kita nggak marah. Anak gadis tidak tutup aurat, ayah diam saja, ibu diam saja. Padahal itulah nanti akan menendang kita, menyeret kita ke dalam api neraka. Ini konstruksi yang dibangun oleh Al-Quran, bagaimana orang yang biqalbin salim, hatinya yang selamat, mampu mengendalikan amarahnya, dan dia bisa marah untuk hal-hal yang akan bisa merubah kondisi. Kalau dengan kemarahan itu tidak bisa merubah kondisi, tidak butuh marah, Pak. Jangan marah, berdoa saja. Berdoa saja. Banyak kita lihat kemaksiatan, tidak sanggup kita marah, Pak. Kalau kita marah, kita yang celaka. Ya sudah, mohon ampun sama Allah. Nah, kalau kita tegur, kalau kita marah ke pelaku maksiat ini, nanti dia akan menyerang balik dan serangan itu akan merusak. Ya sudah, ada yang kita selamatkan lebih hebat, tinggalkan itu. Biarkan Allah yang akan menyelesaikan itu. Inilah yang membuat kenapa sebagai penutup jamaah Allah, solusi dalam hidup kita seringkali terbalik-balik. Kita selalu mengandalkan saintifik akal kita. Padahal akal itu makhluk. Akal punya keterbatasan. Akal punya kuota, punya daya batas. Apa contohnya? Bagaimana caranya agar air laut tidak naik ke darat? Oh, kita pasang tanggul, Pak. Bagaimana agar tidak banjir? Selokan diperlebar, buat waduk. Oh, bagaimana agar tidak banjir bandang? Hutan jangan ditebang, reboisasi hutan. Bagaimana biar tidak corona? Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Perhatikan solusi yang ditawarkan oleh makhluk. Begitu kita mendapat persoalan hidup dan kita mencari solusi lewat makhluk, maka makhluk juga tidak bisa memberi apa-apa kecuali letih. Agar supaya tidak banjir, agar supaya tidak naik air laut, agar supaya tidak ada banjir bandang, tingkatkan amal salih, perkuat sedekah. Bagaimana tingkatkan amal salih? Jangan buang sampah sembarangan. Jangan buang sampah sembarangan. Itu amal salih. Kita lihat di saluran waduk kita itu, Pak. Lihat sampahnya. Siapa di situ? Orang Islam, Pak. Malu kita. Malu. Jepang tuh syirik, Pak, musyrik, orang musyrik. Agamanya Shinto, menyembah matahari. Itulah agama bendera mereka tuh merah di tengah tuh matahari, Pak.
Tapi coba lihat perilaku orang Jepang, Pak. Malu kita sebagai orang Islam. Harusnya kita seperti mereka, Pak. Banjir di Jepang itu ikan bisa jalan, Pak, bisa berenang. Bening sekali banjir di Jepang itu, Pak. Bukan keruh kayak kita. Bukan kotor kayak coklat kopi susu, enggak, bening. Dan ikan koki itu santai saja di tengah banjir itu, Pak. Itu Jepang. Disiplin waktu orang Jepang, malu kita, Pak. Malu kita. Kita cocok waktunya WIB, waktu Indonesia bergeser, Pak. Janji jam 9, jam 10. Jam 2, jam 4 WIB. Waktu Indonesia bergeser. Kalah kita, Pak. Kita yang punya agama, kita yang punya ajaran, kita yang punya pedoman, mereka yang amalkan, Pak. Orang yang nyembah matahari, Pak. Orang yang tiap tahun negaranya tutup sekolah SD karena nggak ada orang, nggak ada anak, Pak. Orang negara di mana wanitanya tidak mau nikah. Jepang itu perempuan yang nggak mau nikah. Survei menunjukkan kenapa tidak mau nikah. Untuk apa nikah? Kalau nikah hanya untuk anak, tanpa nikah pun bisa punya anak. Itu mereka. Jepang termasuk negara yang terjadi penyusutan jumlah penduduk. Tapi jangan heran, orang Jepang berumur panjang, Pak. Rata-rata hidup orang Jepang itu 95 tahun. 95 tahun. Yang di umur 80 giginya masih utuh. Kita umur 40 gigi itu sudah rontok, Pak. Kenapa? Karena mereka mengamalkan apa yang kita punya. Maka ada seorang ulama mengatakan, kalau kamu melihat kebaikan dari orang lain, dari agama lain, maka itulah punya Islam yang tercecer. Ambil. Coba lihat bagaimana kalah kita. Itu baru bicara bersih, Pak. Jadi bagaimana biar tidak banjir? Ya jangan buang sampah sembarangan. Itu urutan standar bagaimana iman kita baik. Kita punya mobil, terkadang kita buang sampah, buka kaca, buang ke mobil. Nah, ini bermasalah. Padahal kajiannya sangat sederhana. Mudah-mudahan jamaah rahmati Allah, kajian singkat ini memberi banyak kebaikan, bukan hanya untuk jamaah tapi untuk kami yang menyampaikan. Karena sesungguhnya agama itu adalah nasihat. Ad-dinu nasihat. Agama itu nasihat. Dan pagi ini kita saling menasihati, saling mengingatkan. Semoga Allah yang maha menggenggam hati kita, menggenggam hidup dan mati ini, menempatkan kita ke dalam golongan orang-orang biqalbin salim. Saat kita menghadap Allah, kita betul-betul menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat, hati yang suci. Dan satu di antara ciri hati yang suci itu adalah bagaimana kita mampu mengelola amarah kita. Demikian penyampaian kita yang di waktu yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.